Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Budetu. Tema 4, berbagi pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada 5. Yang pertama, setelah mengamati PPT bernarasi dan membaca cerita, siswa mampu menganalisis sifat-sifat tokoh dan membandingkannya dengan detail. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh baik secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Tujuan yang ketiga adalah setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis pentingnya menjaga keseimbangan dan sumber daya alam di sekitar. Yang keempat, setelah mengamati video, siswa mampu menerapkan pentingnya menjaga keseimbangan dan sumber daya alam di sekitar dengan cara membuat rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar mereka dengan detail. Yang kelima, setelah memilih rencana, siswa mampu mempraktikkan kegiatan menjaga kelestarian alam dan menuliskan laporannya dengan detail. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang meneladani sifat-sifat tokoh pada cerita fabel. Dalam cerita fabel, banyak sekali pelajaran serta pesan moral yang dapat diambil. Kita dapat meneladani sifat dari masing-masing tokoh serta dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Sifat atau watak tokoh dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah protagonis, yang kedua adalah antagonis, yang ketiga adalah tritagonis, dan yang keempat adalah deuteragonis. Sifat atau watak tokoh yang pertama adalah protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang banyak disukai oleh masyarakat pada umumnya karena banyak menampilkan tokoh yang sesuai dengan pandangan dan harapan bagi para pembaca maupun pendengar atau penonton. Biasanya, tokoh protagonis memiliki sifat yang baik seperti baik, ramah, jujur, rendah hati, penyabar, suka menolong, pandai atau cerdas, mandiri, dan lain-lain. Sifat tokoh yang kedua adalah antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang berkebalikan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang banyak menimbulkan suatu konflik. Biasanya, tokoh antagonis memiliki sifat yang buruk, seperti suka berbohong, sombong, pemarah, manja, jahat, licik, senang melihat orang lain kesusahan, dan lain-lain. Sifat atau watak tokoh yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah dalam sebuah cerita. Tokoh tritagonis ini biasanya menjadi pendamai, penengah, dan netral atau tidak memihak pada salah satu tokoh yang berkonflik. Sifat atau watak tokoh yang terakhir adalah deuteragonis. Tokoh deuteragonis adalah tokoh yang karakternya dapat membantu ataupun menyusahkan karakter protagonis.
Materi kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, hal itu tidak berarti kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran untuk dimanfaatkan manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan menimbulkan pengaruh negatif bagi keseimbangan alam. Berikut ini ada beberapa contoh perilaku yang menjadi penyebab terganggunya keseimbangan alam. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Yang kedua adalah buang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah perburuan secara liar. Yang keempat adalah pembukaan lahan hutan untuk membangun perumahan, pabrik, dan lain-lain. Yang kelima adalah penggunaan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan kendaraan bermotor secara kurang bijak yang menyebabkan polusi udara, penggunaan AC yang menimbulkan penipisan lapisan ozon atau dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan jika keseimbangan alam terganggu. Di antaranya yang pertama adalah terjadi erosi atau tanah longsor. Contohnya abrasi atau pengikisan oleh air laut dan juga ablasi atau pengikisan oleh air. Yang kedua adalah terjadinya banjir dan banyak sumber penyakit. Yang ketiga adalah jumlah spesies hewan menjadi berkurang dan terancam punah. Yang keempat adalah pemanasan global atau global warming. Yang kelima adalah polusi udara menjadikan udara menjadi tidak sehat. Nah, agar sumber daya alam kita tetap seimbang dan tidak rusak, berikut ada beberapa contoh cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama adalah melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua adalah melakukan tebang pilih tanam. Yang ketiga adalah pembuatan terasering. Yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Yang kelima adalah tidak memburu hewan, terutama hewan langka atau hewan yang dilindungi. Yang keenam adalah membatasi pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Dan yang ketujuh adalah mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jika kita berpergian jarak dekat, bisa menggunakan sepeda ataupun kendaraan umum. Anak-anak, coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Kegiatan Cinta Lingkungan. Teman-teman Smart Point, apa saja ya kegiatan yang merupakan cinta lingkungan? Mencabut rumput liar, memungut sampah yang berserakan, tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman, tidak mencoret-coret tembok,
Tidak membuang sampah di sungai. Apa saja ya tadi kegiatan cinta lingkungan? Mencabut rumput liar, memungut sampah yang berserakan, tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman, tidak mencoret-coret tembok, tidak membuang sampah di sungai. Nah, anak-anak, mengapa penting menjaga keseimbangan alam bagi kita? Betul, ada beberapa alasan mengapa menjaga keseimbangan alam itu penting bagi kita. Yang pertama, karena kita sangat bergantung dengan sumber daya alam. Yang kedua, karena kita membutuhkan oksigen dari tanaman. Yang ketiga, karena kita memerlukan makanan dari sumber daya alam. Yang keempat, karena kita mempergunakan sumber daya alam sebagai bahan bakar. Yang kelima adalah karena dapat terhindar dari berbagai penyakit. Yang keenam adalah karena ketersediaan pasokan air bersih berasal dari alam yang selama ini terus meningkat penggunaannya. Alasan pentingnya menjaga keseimbangan alam yang ketujuh adalah karena dapat mengurangi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat tidak ada serapan. Yang kedelapan adalah karena dapat menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Yang kesembilan adalah karena dapat menciptakan alam Indonesia tetap terjaga dan indah sebagai daya tarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Dan yang terakhir adalah karena dapat terjaganya ekosistem pembentuk sumber daya alam. Sekian dulu ya anak-anak. Silahkan kalian setelah ini membuka buku siswanya dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku siswa. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa menghubungi lewat WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.